Yesus sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Tidak diketahui dengan jelas siapa sebenarnya yang memulai mengucapkan ungkapan batil tersebut, walaupun dalam Perjanjian Baru Yesus tidak pernah sekalipun mengatakan dirinya Tuhan. Akan tetapi Kristen tetap menyatakan Yesus memiliki sifat sebagai Tuhan yang sepenuhnya di samping sifat Yesus sebagai manusia yang juga sepenuhnya. Sifat Yesus yang disebut sebagai sifat Tuhan adalah perbuatan-perbuatan Yesus yang mustahil dilakukan oleh manusia, di antaranya, menghidupkan orang mati, mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan penyakit, mengusir setan, dan lain-lain. Sedangkan sifat Yesus sebagai manusia adalah sifat sebagaimana mestinya manusia, di antaranya, Yesus ada dari sebuah proses mengandung dan melahirkannya seorang wanita, makan, lapar, tidur, sujud dan berdoa, tidak mengetahui hari kiamat, takut, mati dan lain-lain. Dengan menyebut Yesus memiliki sifat Tuhan sepenuhnya dan sifat manusia sepenuhnya, maka kafir Kristen mau tidak mau harus percaya, dimanapun, kapanpun dan dalam keadaan apapun, Yesus harus memiliki kedua sifat tersebut, itulah makna dari kata sepenuhnya. Mari kita uji doktrin Yesus sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia, dengan dua ayat Perjanjian Baru. 1. Matius pasal 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jika ayat ini kita kutip sebagai bukti Yesus bukan Tuhan kepada seorang Kristen, tidak diragukan lagi kafir Kristen akan menjawab bahwa ayat ini adalah sifat Yesus sebagai manusia. Tapi bukankah Yesus memiliki sifat sebagai Tuhan sepenuhnya? Jika Yesus memiliki sifat sebagai Tuhan sepenuhnya, mustahil Yesus yang katanya memiliki sifat Tuhan dicobai iblis. Sekarang pertanyaan saya, pada saat Yesus dicobai oleh iblis, di mana sifat Yesus sebagai Tuhan yang disebut sepenuhnya itu? 2. Markus pasal 4 ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam. Tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat seperti di atas biasanya dijadikan bukti adanya sifat Yesus sebagai Tuhan oleh seorang Kristen. Tapi bukankah Yesus memiliki sifat sebagai manusia sepenuhnya? Mustahil Yesus yang katanya memiliki sifat manusia menghardik angin dan danau. Sekarang pertanyaan saya, pada saat menghardik angin dan danau itu di manakah sifat Yesus sebagai manusia yang disebut sepenuhnya itu? Dari contoh dua ayat di atas dapatlah kita pahami, pada saat Yesus berada pada kondisi tertentu yang oleh kafir Kristen disebut sebagai sifat Yesus sebagai Tuhan sepenuhnya, Yesus pada saat yang sama kehilangan sifat sebagai manusia yang dikatakan sepenuhnya. Sebaliknya, ketika Yesus berada pada kondisi tertentu yang oleh kafir Kristen disebut sebagai sifat Yesus sebagai manusia sepenuhnya, Yesus pada saat yang sama pula kehilangan sifat sebagai Tuhan yang dikatakan sepenuhnya. Bibel Perjanjian Baru sama sekali tidak pernah menyebutkan sifat Yesus yang dapat dianggap sepenuhnya Tuhan dan sekaligus sepenuhnya manusia. Perbuatan Yesus dalam Bibel Perjanjian Baru, ada yang dianggap oleh orang Kristen sepenuhnya Tuhan dan ada perbuatan Yesus yang dianggap sepenuhnya manusia. Tetapi tidak ada satupun perbuatan Yesus yang dapat dianggap mewakili sifat Tuhan dan sekaligus mewakili sifat manusia. Artinya ketuhanan dan kemanusiaan memang mustahil berada pada satu pribadi. Itulah sebabnya hanya orang tidak waras saja yang percaya Yesus itu sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia.
Jika Yesus tidak dapat disebut Tuhan karena tidak memiliki sifat sebagai Tuhan sepenuhnya dan tidak dapat disebut manusia karena tidak memiliki sifat sebagai manusia sepenuhnya, maka pertanyaan yang muncul, apakah sebenarnya Yesus itu